Pada hari ini saya akan membawakan firman tentang poin yang sangat mungkin menjadi friendly reminder untuk kita semua. Jangan lihat dari judulnya, saudara, ini memang agak it's a bit freaky, seram. Tapi kita sebagai jemaat yang berkumpul di sini hanya kita saling mengingatkan satu sama lain karena dunia ini yang ada dalam cengkraman iblis tapi sudah dikalahkan oleh Kristus. Saya ingin menekankan kita semua untuk memberikan satu sama lain itu encouragement dan friendly reminder untuk kita semua, karena kita melihat di kanan kiri kita itu banyak kejahatan, banyak orang-orang yang menipu, banyak orang-orang yang betray Kristus, dan banyak mereka yang ada dalam gereja yang perlu diinjili. Dan ini juga message untuk saya sendiri, untuk memberikan saya sendiri encouragement untuk lebih belajar, lebih menggunakan karunia yang diberikan oleh Tuhan. Dan saya akan membuka dari Matius, kita akan membaca dari Matius 25 ayat 24 sampai 30. Saya bacakan ya, saudara ya. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan itu di dalam tanah ini. Ini terimalah kepunyaan Tuan." Maka jawab tuannya itu, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah, seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya, serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai pun, juga akan padanya diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi." Nah, saudara, saya masuk ke poin yang perumpamaan tentang talenta, background ya, yang next ya. Jadi background perumpamaan Matius 25 ini adalah tentang talenta yang mengajarkan dan menjelaskan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Dan tentang Matius 25 ini ada yang diawali dengan Tuhan Yesus mengawali dengan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, yang melambangkan hati dan batin kita, dilambangkan oleh minyak dan lentera. Ada yang tidak mempunyai minyak dan lentera. Pada saat pengantin pria itu datang, didapatinya ada yang tidak membawa lentera dan minyak itu dan akan ditinggalkan. Dan Matius 25 ini mengajarkan di pasal mulai 14 sampai 30, saudara, mengajarkan tentang perumpamaan tentang talenta. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengajarkan tentang perumpamaan? Karena satu hal, saudara, yang perlu kita tahu, perumpamaan ini dijelaskan kepada orang-orang yang memang benar-benar percaya. Orang-orang yang tidak benar percaya, mereka akan buta tentang perumpamaan ini, saudara. Dan saya berdoa supaya Roh Kudus bekerja dalam hati saudara, dan ada beberapa simbol-simbol dan hypothetical example dari yang kita bisa gali lebih dalam, dan akan saya menekankan tentang pekerjaan Kristus terlebih dahulu, dan apa itu arti talenta, dan apa itu yang harus kita lakukan untuk menghindari atau kita terjatuh kepada godaan dunia yang sudah dikuasai oleh kejahatan dan kegelapan yang dilambangkan oleh Rasul Yohanes. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bisa melihat di samping batin dan hati yang kita siapkan, kita juga harus mempersiapkan dan melakukan pekerjaan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita. Tapi apakah arti talenta itu, saudara? Tentang talenta ini dijelaskan, keselamatan itu sebenarnya hanya dari Tuhan, dan pekerjaan Tuhan yang memberikan kita ini karunia atau talenta atau bakat, bukan karena dari hasil kerja keras kita sendiri. Nah, saya akan jelaskan, saudara. Di ayat yang ke-14, kita bisa lihat, kalau saudara bisa baca di mobile phone saudara, di Matius 25 ayat yang ke-14,
Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, which is adalah Tuhan dari hamba-hambanya atau Kristus yang pergi dari dunia ini bangkit kembali ke rumah Bapa dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan mempercayakan hartanya kepada mereka. Nah, saudara, satu hal yang kita perlu tekankan, kita sekarang ini menunggu kedatangan Yesus kedua kalinya. Tapi setelah kita percaya, apa yang harus kita lakukan setelah Tuhan memberikan atau mempercayakan talenta yang diberikan kepada kita? Karena ditulis ada 5 talenta, hamba yang menerima 5 talenta, ada yang menerima 2 talenta, dan ada yang menerima 1 talenta. Nah, talenta itu apa, saudara? Next, ya. Talenta itu apa, saudara? Di bahasa Asia itu, saya baca, saudara, di Concordance itu. Talenta itu, dari kata talenton ya, itu seperti possession atau sesuatu yang diberikan oleh orang yang mempunyai harta yang banyak atau tuan, diberikan kepada seseorang. Dan itu dilambangkan pada zaman abad pertama itu satu keping perak itu sekitar, atau shekel, itu katakanlah 1 talenta, ditimbang, itu sama dengan 45 kilo silver atau perak. Atau 1 talenta itu juga bisa ditimbang dengan gramasi dengan emas, which is 91 kilogram. Nah, kalau saudara lihat 91 kilogram emas, 1 kilogram itu sekitar 240 ribu dolar AUD, Australian dollar, pagi hari ini. Dikali 91, sekitar 21.800.000. Ini hanya simbolik ya, saudara. Kita tidak harafiah, ini bukan harafiah. Jadi ini perumpamaan. Supaya kita mengerti, zaman itu 1 talenta itu a lot of money. Kalau silver, saudara, perak atau shekel itu sekitar 14 gram. Kalau satu shekel. Kalau sekarang kan, kalau saudara pergi ke Bullion itu satu ounce, gramasi dari Inggris ya, London Bullion Market Association, LBMA itu, satu ounce itu 31 gram. Nah, itu sekitar 120 dolar, saudara. Nah, 1 kilonya itu 3.800 dikali ya sekitar 171.000 1 kilonya silver itu, saudara. Nah, saudara, bukan itu yang kita mau tekankan. Tapi yang kita tekankan, perumpamaan ini mengajarkan kita diberikan talenta, diberikan posisi kepada Tuhan yang kita tidak bekerja, saudara. Itu diberikan. Saudara diberikan karunia mungkin mengajar, diberikan karunia untuk memasak, diberikan karunia untuk menjemput orang, untuk memberi, diberikan itu nanti saya jelaskan. Tapi itu bukan tekanan pada hari ini. Yang saya mau tekankan hari ini pekerjaan Kristusnya. Karena ini massive, saudara. Kok saudara gali lebih dalam Bible study ini dalam sekali, saudara. Bisa 3-4 sesi. Tapi saya mau tekankan pekerjaan Kristusnya. Nah, Efesus 2, dari yang slide yang selanjutnya sebelumnya, Ci, bisa? Nah, Efesus 2 menegaskan kita itu 2 ayat 8 sampai 9. Ini bukan keselamatan yang diberikan pada kita, itu bukan pekerjaan kita, melainkan kasih karunia dari pekerjaan Kristus. Kristus tidak melakukan dosa sama sekali. Dia mati dan bangkit untuk kita, saudara. Dan keselamatan itu diberikan kepada kita yang percaya supaya kita beroleh keselamatan. Tapi setelah mendapatkan selamat ini, saudara, mendapatkan selamat itu seperti saudara mendapatkan bidang tanah, saudara seorang petani, tapi saudara mengerjakan, you have to work out what you got from the day you are saved. Jadi, saya mendapatkan keselamatan mungkin 13 tahun, 14 tahun lalu, saya umur 20-an, sudah 22 tahun. Saya mendapatkan lahir baru. Tapi setelah itu apa yang harus saya lakukan? Saudara, lahir baru itu saudara mau melakukan apa? Atau saudara leha-leha? Anak-anak zaman sekarang Gen Z bilang, "Bang, ini the power of leha-leha, adikku dapat ini, tahu-tahu dapat pekerjaan sebagai kerja di cruise ship di Barcelona." Salah satu teman itu, saya bilang, bukan pekerjaan the power of leha-leha leye-leye, saudara. Kalau bahasa leye-leye itu santai-santai, saudara. Bukan. Saya bilang ke dia. Dia mungkin nggak mengerti. Tapi apa yang sudah dia dapatkan, dia itu diberikan Tuhan, Dek. Nah, apa yang dia dapatkan, dia mungkin ke Barcelona, dia pergi keliling dunia. Ini salah satu anak pendeta, saudara. Apa yang dia bisa lakukan di tempat itu? Jangan jealous. Dia mungkin bekerja di sini, saudara. Nah, di tempat di sini, saya jelaskan kepada dia, kamu harus melakukan apa setelah kamu dapatkan pekerjaan itu loh. Ya kan? Dan ini lingkupnya luas, saudara. Bisa pekerjaan, kekayaan, pengetahuan, skill, bakat,
Dan apa? Bisa bisa hal-hal yang kecil, saudara. Apapun yang kita lakukan, kita harus pertanggungjawabkan kepada Tuhan di suatu saat, pada saat pengadilan terakhir. Tapi itu nanti, saudara. Nah, saya jelaskan setelah itu, Efesus 4 ini korelasinya Matius 25 ini, saudara. Kita bisa korelasinya, kita cross-reference ke Efesus 4. Apa maksudnya? Nah, ini setelah pengertian talenta, saudara. Ya, next slide. Setelah next slide, ya. Kita sudah mengerti ya, satu talenta, hamba yang dipercayakan ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1. Jangan saudara kita melihat, oh saya dapat 5, saya dapat 2, saya dapat 1. Jangan melihat ini saudara. Ini Tuhan yang memberikan. Tapi kita melihat apa yang kita mendapatkan dari 5 talenta ini, apa yang kita bisa work out dari situ. Kita bukan working dari situ, tapi work out. Kita harus melakukan apa? Saudara investasikan ini untuk kerajaan Tuhan, bukan untuk saudara sendiri. Nah, di ayat Alkitab yang kita bisa jelaskan tentang ini, di Efesus 4 ayat 8. Nah, pertanyaannya adalah kembali ya ke Efesus 4 ayat 8 itu. Pengertian talenta. Di ayat bagian mana kita bisa menjelaskan tentang talenta ini memang diberikan oleh Tuhan Yesus. Nah, Efesus 4 ayat 8, itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, jadi Yesus naik ke surga setelah dia mati di kayu salib untuk menghapus dosa kita. Dia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, apa maksudnya membawa tawanan-tawanan ini? Ada yang tahu? Saudara, musuh dari kita ini, dari Kristus ada 4. Satu dunia yang gelap. Dunia ini kan gelap, saudara. Saudara lihat kasus korupsi, orang jahat, ini dan sebagainya, kriminal. Itu dunia yang gelap. Yang kedua, dosa. Yang ketiga, iblis. Dan kematian, saudara. 4 itu, saudara. Apakah pekerjaan kita? Ini spiritual realm, saudara. Peperangan rohani kita ini bukan melawan darah dan daging. Tapi iblis yang menguasai, penguasa-penguasa udara itu dilambangkan dengan spirit yang jahat, saudara. Nah, Kristus membawa tawanan-tawanan. Nah, ini maksudnya apa, saudara? Ia memberikan kepada manusia pemberian-pemberian. Nah, begini saudara, di 1 Petrus ayat 3:18 itu dijelaskan, roh-roh di zaman perjanjian lama di Nabi Nuh. Ayat yang ke-18, 1 Petrus 3:18. Jadi bisa di next slide, Cik. Nah, ini, 1 Petrus 3:18. Yesus memberitakan Injil kepada roh-roh pada perjanjian lama atau orang-orang yang mati pada saat Nabi Nuh atau dilambangkan oleh orang-orang yang pada saat sebelum Yesus disalibkan atau mati di kayu salib untuk menghapus dosa. Dia memberitakan Injil kepada roh-roh pada saat dijelaskan oleh 1 Petrus ayat 3:8. Saya bacakan. Sebab juga Kristus telah mati sekali. Maksudnya mati dalam keadaannya sebagai manusia, saudara. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, orang yang tidak percaya akan mengatakan, Tuhanmu itu mati. Tidak. Dia mengambil darah tubuh manusia melewati Bunda Maria. Dia lahir sebagai manusia. Tapi dia mati hanya sebagai manusianya, saudara. Tapi dia Tuhan. Dia sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Yang mau ditebuskan manusia, saudara. Bukan hewan, bukan apa ya, bukan ya. Tapi itu yang disebutkan, yang ditekankan, yang mau ditebus itu manusia. Jadi dia harus mengambil ragam manusia untuk menghapus dosa, hutang. Dosa itu hutang, saudara. Itu harus dibayar. Kalau saudara melakukan kesalahan salah parkir, dapat speeding fine atau dapat parking fine, saudara harus bayar itu. $90, $100, itu harus bayar, saudara. Nggak gratis, saudara. Kesalahan manusia itu harus dibayar. Yang membayar ini apa? Yang membayar dosa manusia dari Kejadian pasal 1, Kejadian pasal 3:15 sampai akhir zaman itu Yesus saja. Hanya Dia yang membayar, yang mati sekali untuk segala dosa kita. Dan Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah ini saudara, Ia yang dibunuh dalam keadaan pada saat Dia sebagai manusia, tetapi yang telah bangkit menurut roh. Iblis tidak bisa menyentuh roh, saudara. Iblis dilambangkan oleh ular, saudara, di perjanjian lama sedikit. Ular itu hidupnya di tanah, saudara. Manusia diciptakan oleh bahasa aslinya Adamah atau red clay soil. Saudara, kalau membangun rumah tahu clay soil? Adam, itu dari kata Adamah, Aramaik Hebrew. Bahasa Aramaik Hebrew. Adamah itu red soil. Tubuh ini, saudara, kita akan kembali suatu saat meninggal, saudara. Apa kita bawa possession? Tidak. Kembali menjadi tanah.
Ular hanya, atau dilambangkan oleh ular, iblis hanya bisa menyentuh fisik. Tapi peperangan itu rohani. Mungkin fisik ini kita bisa semakin tua. Kita semakin sakit-sakitan. Dia bisa kita di-attack oleh physically. Tapi secara roh, kita yang lahir baru tidak bisa, saudara. Tidak bisa diserang. Tapi kita hanya bisa di-attack, ya saudara. Fisik, possession. Kalau saudara lihat kisahnya Ayub, Tuhan mengizinkan, membuka tangannya. Kalau saudara punya segala sesuatu yang saudara punya ini dilingkupi oleh pagar yang Tuhan berikan. Pagar yang Tuhan berikan itu bisa dibuka, bisa iblis menyerang saudara. Tapi hanya sekedar materi, fisik, physical realm. Tapi spirit, hanya Tuhan yang mempunyai, yang membayar jiwa kita. Nah, dan ayat yang ke-19, dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada dalam penjara, yaitu kepada roh-roh yang mereka yang pada waktu itu Nuh tidak taat kepada Allah. Nah, ini semua roh-roh yang mati dalam perjanjian lama ini dikunjungi Yesus, saudara. Jadi pekerjaan Yesus, jadi kalau ada orang yang nanya 3 hari Yesus mati, tidak, saudara. Dia bekerja, saudara. Dia kembali ke dalam spiritual realm itu dan memberitakan Injil. Dan orang-orang ini dibawa, tawanan-tawanan itu dibawa kembali ke tempat yang tinggi, ke dalam Firdaus, saudara. Dan 1 Petrus 4 ayat 6, saudara, yang part A, itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati. Nah, disinilah saudara jangan khawatir. Kalau saudara percaya dengan Kristus, saudara baca firman 1 Petrus ayat 4 ayat 6 ini, maka Injil telah diberitakan pada juga orang-orang mati, saudara. Yesus menunjukkan dirinya kepada roh di dalam alam maut ini, dalam cengkeraman iblis, ya, supaya Yesus dilahirkan dan mengambil tubuh manusia dari Maria, supaya kita bisa nanti ditebus dan supaya menebus dosa kita dan bisa bangkit pada hari yang ketiga. Dan iblis yang berkuasa pada alam maut ini, Yesus mati sebagai manusia, menunjukkan dirinya pada kejahatan iblis ini, saudara, di dunia spiritual realm ini. Iblis tidak punya kuasa atas dia, karena dia tidak berdosa. Sebagai manusia, tidak. Dan bangkit pada hari yang ketiga, dan iblis tidak mampu menarik dia ke dalam maut. Makanya dia bangkit, saudara. Pada saat dia bangkit, dia naik ke surga. Kita kembali ke 1 Efesus 4 yang ke-8 tadi. Sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Nah, disitulah pemberian-pemberian ini dijelaskan, saudara. Ada talenta yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Yang next slide, sih. Next slide. Nah, Matius 12 ayat 29 saya bacakan. Atau bagaimanakah orang dapat memasuki rumah orang yang kuat dan merampas harta bendanya? Orang kuat ini iblis, saudara. Apabila ia tidak diikat oleh orang kuat itu, dahulu orang kuat itu, sesudah dirinya diikat, bahwa dia dapat merampok rumah itu, siapa yang bisa masuk ke alamnya iblis? Hanya Yesus Kristus, saudara. Yang mengalahkan hanya Yesus Kristus. Nah, orang kuat atau iblis ini diikat dan dirampas, maksudnya diambil harta kekayaannya, atau orang-orang yang diklaim, orang-orang ini melakukan kejahatan. Tidak. Mereka sudah dibayar dosanya oleh Yesus Kristus, dan roh-roh ini dikembalikan ke pangkuan Abraham atau Firdaus oleh Yesus sendiri. Jadi Yesus mati sebagai manusia 3 hari itu, saudara. Dia masuk ke dalam alam roh, merampas roh-roh yang mati itu, dikembalikan dari cengkeraman iblis, dikembalikan ke pangkuan Abraham. Roh Yesus bertarung melawan iblis itu, dan kita kembali ke Efesus pasal yang 4 ya, ayat 8, dan Efesus 4 ayat 11. Tuhan Yesus memberikan talenta-talenta. Kita baca dari Efesus pasal yang 4 ayat yang 11. Saya baca yang ayat 9 dulu ya, saudara. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun dari bagian bumi yang paling bawah. Ayat yang ke-10. Ia yang telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi dari semua langit, preeminent, atau semua hal yang diciptakan, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ayat yang ke-11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Untuk apa, saudara? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Nah, jadi ada beberapa karunia yang diberikan. Seperti rasul-rasul, yang kedua ada nabi-nabi, saudara. Yang ketiga pemberita Injil, ada yang keempat gembala-gembala, yang kelima pengajar-pengajar. Nah, untuk apa, saudara? Untuk apa Yesus itu memberikan karunia-karunia ini, saudara? Untuk apa, saudara? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan-pelayanan Tuhan di gerejanya atau tubuh Kristus di dunia ini, bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi apa yang kita tidak lakukan, saudara? Kalau kita kembali ke ayat yang 24, hamba yang jahat itu. Nggak ngapa-ngapain, saudara. Renungan bagi kita, saudara. Kalau saudara dikaruniai, ini saya tidak jelaskan semua, ada karunia-karunia memberi, ada karunia-karunia untuk saudara tidak harus saudara menjadi rasul, tidak harus menjadi nabi, tidak harus menjadi pemberita Injil. Ini ada pemberita Injil itu ada tugas khusus untuk orang-orang. Mungkin seperti saya, Pak Made, dan sebagainya. Itu memang ada di sini. Tapi saudara, saudara memberikan air, memberikan teh, mendoakan orang. Almarhum ibu saya hanya mendoakan orang, mendoakan gereja. Seumur hidupnya sampai almarhum umur 62 tahun, saudara. Mengubahkan hidup saya, mengubahkan hidup anak-anak mereka, anak-anak ibu saya, 4 anaknya. Dan kami tidak meninggalkan Kristus sama sekali. Dia tidak mengerti firman Tuhan. Dan pada saat kami kecil, dia nggak ngerti pemberitaan Injil, tapi dia, ayo Andre baca. Andre baca. Saya itu sering melawan orang tua, saudara. Masa kecil saya. Saya ngamuk. Saya sering melawan orang tua. Saya sering dengarkan musik-musik Limp Bizkit, Linkin Park, dan rebellious music itu, saudara. Sampai saya pernah, saudara, apa itu spiritual battle itu, saya melihat ibu saya, banyak orang-orang yang mungkin pakai ilmu hitam dan sebagainya. Saya melihat ibu saya diserang, saudara. Saya melihat. Ada. Saya nggak percaya pada awalnya. Saya nggak percaya firman ini, saudara. Tapi dia memberikan benih. Mulai dari orang tua yang memberitakan, baca Andre firman. Cici mungkin Koko. Jauh-jauh dari rumah. Itu pelayanan, saudara, untuk anak-anak saudara. Anak-anak saudara bergaul dengan anak yang nggak benar. Saya pun begitu dulu, saudara. Saya nggak mengerti. Saudara menginjili mereka. Mungkin saudara tidak menjawab mereka. Saya memberikan Injil kepada mereka. Atau mungkin anak-anak teman yang nakal ini saudara injili. Saya menyesal satu hari, saudara, 3 minggu yang lalu. Kalau saudara lihat anak-anak yang pakai electric bike itu, saudara, yang di Monash itu beberapa di Western Suburb itu ada, minta-minta Slurpee sama apa di KFC, saudara. Saya makan KFC pada saat lunch. Saya nggak sempat ini karena harus ngurusin servis mobil. Saya makan KFC waktu itu. Di sebelah kanan itu ada yang minta ke saya, anak-anak muda, orang lokal. Saya tahu lah. Dari sekolah daerah-daerah Werribee, Hoppers Crossing, Point Cook, dan Williams Landing. Jadi ada 3 anak. Sepedanya mahal, saudara. Saya tahu lah. Sepeda elektrik itu nggak murah. Ribuan dolar. Ada 3 anak. Excuse me, I'm hungry. Could you please buy me something? Oh, apa namanya? Slurpee yang di KFC itu, saudara. Yang $1.50 itu. Saya bebal, saudara. Saya nggak mau. Dalam hati saya waktu saya makan, saya ditegur. Saudara. Mestinya kamu injili mereka. Dalam hati saya tahu. Anak-anak ini dikasih bapaknya kerja mungkin, saudara. Saya tahu, pasti bapaknya kerja. Dikasih motor, electric bike. Tapi mereka melakukan yang nggak jelas-jelas di luar sana, yang merugikan social being, social life orang-orang sekitar suburb kami. Ya kan, banyak yang tabrakan, jatuh dan sebagainya. Tapi mereka ini nggak ada yang injili, saudara. Ada satu ibu-ibu, saudara. Dia nanya ke satu ibu-ibu, orang Kambodia, Laos, bawa 3 anaknya kelaparan makan KFC. Waktu touchscreen itu, saudara, anak ini dekatin, dibelikan, saudara. Saya ditegur, saudara. Kenapa kamu nggak belikan? Berapa sih harganya? $1.50 paling Slurpee itu loh. Apa freeze ya, kalau KFC itu freeze. Ini saya sampai sekarang, saudara, saya menyesal. Saya nggak injilin mereka. Jadi saya beli. Bukan karena ininya, tapi harus berdasarkan kasih, saudara. Kalau baca saudara 1 Korintus 12, banyak karunia itu, saudara. Karunia memberi, karunia ini, dan sebagainya. Saudara harus work out. Apakah karunia yang sudah diberikan kepada saya? Uang $1 itu, saudara. Itu karunia itu, saudara. Itu talenta yang diberikan Tuhan, yang dipercayakan. Nggak usah kita ngomong 45 kilo silver, 91 kilo. Nggak usah. $1 itu loh, saudara. Saya menyesal. Saya harus bertobat. Makanya ini sebenarnya firman buat saya, bukan untuk saudara. Tapi saya harus sering kepada saudara, karena saya harus melakukan confession. Karena saya menyesal. 3 anak ini lost.
They are lost. Saya yakin. Dan ibu itu yang nggak percaya Tuhan memberikan, saudara. Akhirnya anak-anak itu berterima kasih kepada ibu ini. Ibu-ibu biasa. Saudara, kalau saudara ibu-ibu melihat anak yang mungkin kelaparan, mungkin injili, saudara. Mungkin, saudara. Atau anak-anak yang, teman-teman anak saudara yang mungkin di sini tanpa disiplin ayah, tanpa disiplin ibu, yang orang tuanya mungkin broken home dan sebagainya. Mereka punya possession, tapi mereka lost. Saudara, hanya perlu saudara 50 untuk menginjili anak-anak ini. Tapi bukan karena minumannya ya, saudara ya. Bukan karena ayo datang karena makanan, bukan. Tapi dari hati saudara. Di situ saya tertegur, saudara. Saya bukan di sini mau apa ya? Saya bukan siapa-siapa, saudara. Saya bukan siapa-siapa. Tapi di sini kalau saudara memberikan saya minum dulu, ya memberikan saya minum saja, itu saya merasakan ada kasih. Disitulah saya pelan-pelan melihat orang gereja seperti ini. Jangan sampai menjadi orang yang malas dan jahat. Masa air aja nggak dikasih, saudara? Ya kan? Berikanlah air. Kalau saudara punya sedikit uang, belikanlah mungkin kopi, Slurpee, atau apa. Tapi dilihat dari hati. Saudara masih ingat cerita Tuhan Yesus melihat seorang janda yang punya 2 dirham. Gak punya apa-apa lagi. Itu uang makan 1 hari itu, saudara. Sama anaknya. Ya kasta terendah lah. Orang janda itu di abad pertama itu kasta terendah lah dalam orang Yahudi. Dipandang rendah lah. Tapi Tuhan Yesus melihat hatinya, saudara. Dia memberikan, janda ini memberikan semuanya ke bait Allah ini. Dan orang-orang di bait Allah ini banyak, saudara, yang malas dan jahat. Hipokrit, saudara. Itulah pentingnya, saudara, confession. 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan Yohanes 1 ayat 1, saudara bisa. Itulah pentingnya confession. Kalau saudara misalnya, mungkin saudara tidak memakai talenta itu dengan baik. Mungkin pada saat ini, saudara bisa confess malam ini, atau hari ini juga, atau pada saat ini juga, saudara confess ke dalam doa. Tuhan, saya minta maaf. Kalau mungkin saudara ditegur, saudara mempunyai sesuatu, apapun itu. Nggak harus uang, saudara. Salaman, saudara. Salaman saja. Saya pernah ke satu gereja. Bersalaman saja. Ada satu anak lah pendeta. Saya salaman. Nggak mau. Saya stranger, saudara. Saya di-invite lah sama satu keluarga yang saya kenal. Andre ayo datang. Saya salaman. Saya ikut campnya. Saya tidur itu. 3 hari ya campnya. Saya tidur itu. Mestinya ada orang yang saya kenal lah. Ada teman yang saya kenal udah lama. Nggak mau tidur satu kamar dengan saya. Bagaimana perasaan saudara? Saya teringat Matius 25 ini. Marilah kita, saudara. Masa menemani orang stranger ya? Nggak mau. Main saja sama teman-temannya. Lupa. Di situ hati saya, tadi pagi saya mendengarkan ada satu hamba Tuhan yang pergi ke daerah timur Indonesia, saudara. Sama, Andre saya juga adalah orang-orang gereja yang mungkin mereka bisa dibeli oleh politician, orang-orang yang agama seberang dan sebagainya untuk mengkontrol. Dia mau melayani, hatinya ingin melayani jauh-jauh, saudara. Dia ke sana, disalamin pun tidak, dilewatin, saudara. Kalau saudara mengalami seperti itu, mungkin saudara hamba yang tulus dan setia. Saudara, kita tidak boleh sombong. Itu semua pekerjaan Tuhan. Tapi saya berdoa, saudara dikuatkan. Saudara mungkin jauh-jauh dari tempat ini, saudara spend money untuk bensin dan sebagainya. Itu akan dihitung, saudara, pada saat penghakiman. Orang-orang yang tidak mengerti, mereka tidak akan tahu, saudara. Tapi bukan itu sebenarnya. Tapi Tuhan melihat hati seperti janda yang membawa 2 dirham itu. Nggak punya apa-apa lagi, Tuhan. Tuhan, saya nggak punya apa-apa lagi. Mungkin saudara memberikan satu sama lain, ada teh. Mungkin saudara hanya punya teh, atau air putih, atau apapun itu. Ataupun doa, ataupun encouragement. Bukan artinya kita datang, pulang, pergi. Salaman aja enggak, saudara. Hal-hal yang kecil saja. Saya di situ tergerak, saudara. Kok seperti ini ya? Saya mau tegur, bukan gereja saya. Saya mau datang ke situ, sudahlah. Wes, kalau orang Jawa, wes pulang aja lah. Saya diselamin, ya itu baru bagian kecil. Gimana kayak Pak Made, Ibu Robin dan sebagainya sudah 40 tahun melayani, saudara. Pergi jauh, saudara. Tuhan Yesus pergi jauh ke tempat tinggi. Kita nggak bisa ke sana, Tuhan. Hanya the bride of Christ adalah kita dan pengantin yang akan menjemput nanti. Tapi apa yang kita bisa lakukan sekarang, saudara?
Kalau Pak Made ketemu Ibu Robin pada saat di Kota Malang, saudara, Ibu Robin jauh-jauh dari Australia, 3.000 kilometer jauh ke sana, Pak Made mungkin dari Bali, dari Sulawesi dan sebagainya. Saya dari Siantar, ayah saya dari Siantar, saudara. Oma dari Cirebon, Cici dari Jakarta dan sebagainya. Kak Victor dan Chandra dari Melton, saudara, dari Bali dan sebagainya. Kita kumpul di sini, saudara. Saudara pikir itu tidak dihitung Tuhan? Saudara pikir mungkin air yang saudara berikan kepada saya itu menjadi energi buat saya untuk menjelaskan ke anak-anak muda yang lain di luar gereja. 2 anak yang saya bawa kemarin ke Pak Made itu melihat Kak Victor mungkin sharing sama mereka, Pak Made sharing sama mereka, Ibu Robin sharing sama mereka, Cici sharing sama mereka. Mereka merasakan kasih itu, saudara. Bayangkan, 2 anak itu ngomong ke 10 anak yang lain di gereja yang lain, saudara. Kalian tahu ada orang-orang yang lihat. Kita yang masih muda mestinya malu. Itu mereka ngomong kepada saya, saudara. Saya bersyukur. Maksudnya di-invite, saudara. Kita jauh, kita diterima dengan kasih. Nanti diterima dengan bukan karena makanannya, saudara. Tapi itu pun Tuhan hitung, saudara. Nah, sikap hati kita, apa yang sudah diberikan kepada Yesus kepada kita, ada 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. Kita hiraukanlah itu, saudara. Tapi kita bisa lihat, itu berbuah. 5 talenta di ayat yang ke-20, berbuah 5 talenta. Ada yang 2 talenta, labanya 2 talenta. Yang 1 talenta dikubur. Karena malas. Orang yang malas paralel dengan orang yang jahat. Itu di mata Tuhan ya. Saudara tahu lampu ini 1, 2, 1, 2, 3, 4. Kalau Cici nyalakan itu, jetek itu. Paralel itu satu nyala, semua nyala enggak, saudara? Nyala, karena apa? Paralel. Kalau Tuhan berkata hamba yang malas dan yang jahat dan malas, itu satu paket, saudara. Saudara tahu itu di mata Tuhan kekejian. Karena apa? Tuhan Yesus sudah berkorban. Efesus 2, 8, 9. Tuhan Yesus sudah menginjili. Sudah selesai. It is finished. Tetelestai. Apa yang harus kita lakukan? Banyak, saudara. Banyak hal. Hal-hal yang kecil. Saudara, apakah itu berbuah? Apakah itu berlipat ganda? Tuh, saudara tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Tidak akan tahu. Emang saudara tahu anak-anak 2 yang datang ke acara kemarin itu? Mereka menginjili tidak? Sampai saya beritahukan sekarang. Itu masih berbuah lagi. Kita nggak tahu, saudara. Bisa 30, 60, bisa 100 kali, kita nggak tahu. Yang kita tahu apa? Yang kita bisa lakukan. Fakta talenta karunia rohani ini adalah bakat yang kita miliki, possession, karunia, dan apapun yang kita punyai, dan kita harus work out itu, saudara. Kalau saudara suka membaca, seperti saya mungkin baca, banyak buku yang saudara bisa baca. Pak Made mungkin baca banyak buku, mungkin lebih dari saya. Ibu Robin apalagi mengajar. Dan anak-anak itu pasti ada yang overaktif, bukan bandel ya, saudara. Anak-anak kecil itu pasti overaktif. Kakak saya juga mengajar. Dan anak-anak itu sekarang talkback dan sebagainya, itu harus belajar sabar, saudara. Sabar, saudara. Orang tua kalau menjadi anak, punya anak yang masih teenager, sabar. Saya mengalami. Anak-anak muda ini 19, 20, 21 yang ngomonginnya, sharingnya tentang cewek, cowok. Bang, ini cewek goyang-goyang di TikTok, sudahlah, apalah itu. Itu aja pikiran kalian. Ya karena masih muda, saudara. Testosteron, estrogen, kick in, dan sebagainya. Tapi kita bisa mungkin menyusupin. Nggak seperti itu. Mungkin caranya, pendekatannya berbeda, diajak ngobrol, jangan langsung itu susah, saudara. Susah, saudara. Saya sudah coba. Nggak bisa. Nggak bisa, saudara. Pendekatan untuk anak-anak orang tua yang masih punya anak-anak teenager atau beranjak teenager, ajaklah mereka. Karena mereka sekarang doom scrolling, saudara. Ini loh. Scroll, di brainwash sama orang-orang yang lefty dan sebagainya. Mereka nggak tahu apa yang mereka ikutin. Mereka follow aja. Tapi kalau mereka melihat ayah ibu mereka menjadi contoh yang baik, papa mama melayani loh. Mereka mau menginjili loh. Mereka copy, saudara. Pasti. Ajarkan firman itu, saudara, kepada anak-anak itu. Nggak harus rigid seperti saya ngajar ini, kan mungkin kadang rigid ya. Hanya dengan kasih. Mungkin mereka melakukan kesalahan, jangan langsung dikeplok atau diapakan, saudara. Jangan, saudara. Mungkin kita lahir 80, 70, 90-an ya, saudara. Masih main Nintendo, ya kan? Dan sebagainya. Mungkin kalau rusak, Nintendonya digini-ginikan loh. Sekarang nggak bisa, saudara. Sekarang zamannya smartphone. Anak-anak ini bisa digiring ke tempat-tempat yang, atau ideologi yang nggak benar. Tapi kalau saudara
Approach mereka dengan kasih, saudara. Ajak mereka camping. Gak harus mahal, ajak mereka camping. Ajak mereka pergi kemana, ke mall, atau berikan mereka suka maca atau gimana. Mereka kan sharing, terbuka. Ma, aku suka sama cowok ini, dan sebagainya. Mungkin saudara bisa jelaskan pelan-pelan. Kalau orang yang nggak percaya seperti ini, nanti seperti ini. Tapi kalau kita nggak menjadi contoh yang baik, bagaimana? Mulai dari orang tua. Tidak bisa, saudara. Mulai dari diri kita sendiri. Nah, untuk jadi orang Kristen yang bisa duduk santai-santai, leha-leha, atau KTP, saudara. Jadi yang next ya. Ini sudah, next. Ya, yang saya langsung ke rangkuman karena mungkin 5-7 menit ya, saudara ya. Saya sudah jelaskan, saudara. Jadi untuk kita Kristen yang hanya leha-leha, duduk-duduk, tolonglah, saudara. Jangan menjadi hamba yang mager, malas gerak. Reminder, jangan seperti Kristen KTP kapal selam, saudara. Kristen KTP kapal selam hanya datang pada saat approaching Easter atau Passover. Selamat Paskah, bye-bye. Terus pergi menyembah dirinya sendiri. Terus sharing di media sosial, saya punya ini. Saudara, apakah itu dibawa ke pengadilan terakhir? 0. Saudara yang dibawa ke pengadilan terakhir, saya jelaskan ya. Efesus 4 ayat, Ibrani 4 ayat 13. Kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ibrani 4 ayat 13, saya bacakan. Dan tidak ada sesuatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang. Segala sesuatu telanjang dan terbuka. Maksudnya apa? Saudara, yang dalam hati saudara, kalau saudara punya niat jahat sama orang mau membalas, Tuhan tahu enggak, saudara? Tahu. Housemate saya mau menipu saya waktu dia mau membeli mesin cuci, saudara. Mesin cuci sama fridge. Bukan orang lokal, ya orang inilah, international student. Bukan orang Indonesia, orang negara lain. Saya, Andre, tolong ya, kayak ini kirim. Saya kirim, saudara. Capek-capek pakai van itu loh. Mesin cuci, saya masukkan ke rumahnya. Saya masukkan lagi ini, fridge yang bagus, Samsung yang double door itu loh, yang butterfly door. Sekitar $1.100. Nggak dibayar sampai sekarang. Dia tertawakan malah saya, saudara. Dan dia masih bisa nge-scam government pakai NDIS itu loh, saudara. Pekerjaan NDIS yang diberikan pemerintah, bayangkan. Mamanya worship leader di gereja. Apakah saya grundel, saudara? Dalam hati saya, ingat ayat ini, Ibrani, tidak ada seorang makhluk pun, dalam hati ya, saudara, tersembunyi di hadapan Tuhan pada saat dia menanyakan kita, kamu apain itu? Fridge-nya itu loh, kok ditipu si Andre? Kasihan dia. Ini nggak kelihatan ya, saya waktu itu sedih. Saya nggak nangis di sini, nggak, tapi hati saya kerja capek-capek, bawa ini, sewa van ke sini, ya. Terus, udah. Saya ketok pintunya pura-pura enggak tahu. Tutup mata, tutup telinga. Karena apa? Hatinya di mana, saudara? Possession itu, saudara. Orang kalau sudah menyembah dirinya sendiri, dia akan menyembah apa yang di dunia ini. Yang di Yesaya 6:8-9 itu, saudara. Mereka akan menyembah. Orang-orang Israel menyembah pekerjaan. Nggak pedulilah anak-anak ini. Nanti mereka besarnya seperti apa. Saudara harus peduli. Nggak pedulilah cucu-cucu kita ini. Saudara harus peduli cucu-cucu saudara. Anak-anak muda. Kalau kalian meninggalkan Jakarta, Surabaya, ketemu di sini, masuklah ke dalam perkumpulan Kristen, saudara. Di situ saudara akan dibentuk. Ada orang yang suka gosip, orang ini, iya sudahlah. Saudara akan dibentuk di situ, orang yang gosip. Jangan seperti itu. Kembalilah ke firman. Ada orang yang suka, mamanya worship leader mungkin, tapi anaknya penipu. Saudara jangan. $1.100. Sampai sekarang saya ingat, tapi saya mengampuni. Kenapa? Dosa saya sudah diampuni. Saya lega, saudara. Saya bikin kopi, ya mungkin kopi yang biasa di rumah. Saya baca firman ini, Efesus, Tuhan, tidak akan ada satu-satu pun di hati kita yang ditutup-tutupin. Akan dibuka. Seperti TV terus, saudara. Saudara tahu TV, TikTok, dan sebagainya live itu, nanti perbuatan kita akan tidak ada yang ditutup-tutupin. Semuanya di-display. Meskipun tidak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu, saudara. Dan ia akan membayar sesuai dengan reward-nya. Dan berbuah talentanya itu, toh.
Dan itu Tuhan bisa memberikan berkat yang lebih di dunia ini supaya bisa lagi di roll over atau di investasi yang Tuhan sudah berikan kepada saudara, bakat yang sudah diberikan kepada saudara, keuangan yang sudah diberikan kepada saudara itu bisa diberkati lagi ataupun tidak. Kalaupun tidak, nanti di alam baka nanti saudara. Pada saat pengadilan terakhir itu saudara. Semua ditutup-tutupin itu, koruptor, orang yang korupsi, MBG dan sebagainya, nggak tahu lah itu saudara. Kita mencintai negara kita doakan negara kita. Kita mendapatkan reward pasti, tapi bukan itu yang tekanannya. Kita ini berterima kasih, hati kita ini berterima kasih kepada Tuhan. Yang tekanannya ini bukan masalah jahat, malas dan sebagainya, bukan saudara. Kristusnya ini loh saudara. Kristus yang sudah bangkit ini loh. Kalau dia tidak bangkit, habislah kita semua. Paulus berkata saudara, kalau Kristus itu nggak bangkit, sia-sialah pekerjaan kita saudara. Apa yang kita bisa bawa? Saya bersyukur, Oma bisa sampai sekarang di sini. Saudara tahu, tidak perlu dibukakan. Bapak, Ibu, di sini. Tidak perlu dibukakan nanti saudara. Tapi saudara, remind yourself. Kalau ada saudara yang berbuat nggak benar di hati saudara, kayak saya ada satu dua tak balas apa gimana ya Elvis ini. Pikiran saya saudara, pikiran jahat saudara. Iblis selalu memberikan temptation. Udahlah gembosin bannya. Dia punya mobil Mercy, gembosin bannya. Tapi saya enggak. Hati saya, no, Andre, no. Kamu sudah dibayar. Ampunilah dia. Kalau memang dia kehilangan reward itu urusan Tuhan, bukan kita menghakimi. Pergi. Beli kopi atau apa. Main bola sama teman atau apa. Lakukan kegiatan yang positif. Berikan Injil, beritakan Injil. Jangan cuma pikiran itu aja. Baca firman. Efesus 4 ini menguatkan saya, saudara. Matius 25 mengingatkan saya. Jangan balas. Tapi kita harus confess. 1 Yohanes 1 ayat 9. 2 Yohanes 1 ayat 1. Saudara harus confess. If you do not confess, nanti akan dibukakan, saudara. Itulah pentingnya confession. Paling gampang hubungan intimasi antara suami dan istri. Kalau saudara ada yang gerundel dalam hati istri atau suami, saudara sharingkan nggak? Atau saudara pendem? Sampai jadi bom itu, meledak itu, dor. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya, meletus. Balon hijau, hatiku sangatkah? Jangan punya hati yang kacau. Ma, saya minta maaf, saya kasar. Papa ini kasar ya? Sudah, sabar, Ma. Papa, saya sudah cerewet. Mungkin bawel. Papanya diam deh sih, mancing pergi. Naik motor, biasanya bapak-bapak itu minum kopi di angkringan, di depan rumah, ngelamun. Bukan hanya dia mencari kedamaian, saudara. Dia sebenarnya merenung. Mungkin ada yang jahat atau di dalam hati bapak-bapak itu. Ada pengampunan di situ. Kalau tidak berdasarkan kasih, saudara perlu baca 1 Yohanes 12. 1 Korintus 12. Kalau bukan karena kasih, saya bacakan ya saudara ya. 1 Korintus 12. 1 Korintus 12. Ini kalau ada masalah di keluarga. 1 Korintus 13. Saudara. Sekalipun aku 1 Korintus 13 ayat 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 4. Sekalipun aku berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, itu sudah yang ditekankan, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Milikilah kasih, seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Ampunilah orang yang bersalah. Make confession, kalau sudah bisa lakukan apapun. Mengajar, memberikan air, memberikan makanan, memberikan tumpangan, memberikan tisu, apapun yang bisa saudara lakukan, lakukanlah itu. Sangat dalam saudara, kalau saya bisa jabarkan saudara. Jangan seperti hamba yang jahat. Ayat yang ke-20 yang pemungkas ya saudara ya. Saudara bisa melihat ayat 20 ayat 18. Tapi hamba yang jahat menerima 1 talenta itu, pergi menggali lubang, menyembunyikan talenta itu, uang tuannya itu. Dan bisakah kita bisakah kita melakukan yang di opposite saudara? Kapan Yesus datang dan hubungannya dengan pertanggungjawaban kepada talenta dipercayakan, saya sudah jelaskan ya. Jangan berpikir kita membawa hal-hal duniawi. Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 14 ayat 13 saudara. Ini last couple of verses. Wahyu 14 ayat 13. Tidak ada satupun yang
ikut pada diri kita. Berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan, segala perbuatan mereka menyertai mereka. Saudara punya Ferrari, punya rumah, punya possession, punya bisnis, punya peliharaan anjing, punya mobil-mobil eksotik. Apakah itu akan dibawa ke dalam kerajaan surga? No. No, saudara. Zilch. Saudara wasting your time dengan doom scrolling, ya, tanpa mengabarkan Injil, atau saudara pergi kerja tanpa ada fondasi dari kasih dari Kristus. Saudara pergi social life dengan teman-teman tanpa ada dasar Kristus. No. Tidak ada sesuatu yang kita bisa bawa. Tapi perbuatan-perbuatan ini kita harus disertai oleh perbuatan-perbuatan yang kita lakukan di dunia ini akan menyertai kita sampai pengadilan terakhir. Memang mengerikan, saudara, tapi inilah friendly reminder. Perumpamaan ini sebagai friendly reminder. Alkitab itu bukan hanya mengajar, tapi menegur, saudara. Yang ayat yang terakhir di 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu jangan menghakimi. Kita nggak boleh menghakimi satu sama lain, saudara. Karena kita tidak omniscient, tidak omnipresent, hanya Tuhan saja yang omniscient dan omnipresent. Karena itu jangan menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi. Semuanya kita akan satu-satu, saudara. Nggak ngegrup ya, yang Batak sendiri, Manado sendiri, Bali sendiri, nggak ada di sana, saudara. Satu-satu dihakimi, saudara. Akan diterangin kejahatan yang bobrok itu. Kita tidak membenci negara kita, saudara, tapi doakan negara kita, orang-orangnya itu loh, saudara. Korupsinya itu, saudara. Kejahatannya itu loh, saudara. Orang-orang dalam yang berbuat licik kepada orang-orang yang benar, orang-orang yang mau membangun negara malah dimasukkan penjara, dikriminalisasi. Oh, doakan itu, saudara. Itu mereka mungkin sekarang tersembunyi, saudara, tapi akan dikuatkan. Dan yang tersembunyi dalam kegelapan, ia akan memperlihatkan seperti TV itu, saudara. Memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Kalau saya ada punya rencana jahat sama orang yang menjaliti saya, apakah itu akan disembunyikan? Tidak. Tapi saya harus confess, Tuhan maafkan saya. Saya harus confess kepada jemaat, saya melakukan ini dalam hati saya. Supaya nanti apa? Supaya nanti tidak di-display, saudara. Malu. Malunya luar biasa, saudara. Pentingnya confession, saudara. Pentingnya confession. Confession of sin is really important. Kenapa? Selain confession of sin itu important, saudara mempertobatkan diri saudara sendiri. Kalau saudara confess ke orang atau ke teman sharing, mungkin orang itu bisa ngomongin, tapi saudara confess untuk apa? Supaya saudara tidak melakukan lagi. Kalau saudara tidak mau confess, melakukan lagi nggak? Ya. Saya mungkin sekarang pergi, saya gebosin, man. Saya pergi, saudara? Gitu. Enggak, ya stop, saudara. Kalau saya sudah confess, buat apa lagi? Pentingnya confession of sin. Dan ia menerangi apa yang tersembunyi dalam kegelapan, dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari siapa? Allah. Kegelapan dalam hati, rasa yang tidak benar itu akan ditayangkan. Tapi kita harus ada confession, supaya itu tidak ditayangkan. Dan 2 Korintus 5 ayat 10, ini ayat terakhir. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya. Tidak ada gunanya kita, saudara, hidup dalam ingin dipuji, ingin kelihatan kaya, ingin kelihatan famous, ingin kelihatan punya title doktor, suster, apalagi itu, banyaklah itu, dokter, PhD dan sebagainya. Tuhan tidak melihat itu, saudara. Dibawa ke pengadilan terakhir, tidak. Tapi apa yang saudara lakukan behind the scene. Jangan orang tahu. Lupakan. Lupakan orang-orang yang mau dipuji. Dunia ini seperti itu, saudara. Tapi dunia sudah dikalahkan oleh Kristus yang bangkit dari kematiannya. Dosa sudah dikalahkan oleh Kristus. Iblis sudah dikalahkan, saudara. Tawanan sudah dilepaskan. Dosa sudah diampuni. Kurang apa lagi, saudara? The ultimate. This is the ultimate. Preeminent above all things. Ini harta yang terbesar, saudara. Bukan possessionnya. Harta yang terbesar tanpa Kristus kita semua sia-sia. Baiklah, ini firman. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman yang sudah diberikan ya Tuhan, supaya Roh Kudus mencerahkan dan mencelikan hati kami yang kadang stray away from the truth, stray away from Christ, stray away from our self-centered heart, dan kami kadang menyembah hal-hal yang temporary. Kami menyembah hal-hal yang ingin dilihat orang, ingin mengejar validasi, ingin dilihat kami kaya, cantik, ganteng, ingin dilihat kami mempunyai title, kami pintar. Padahal semua itu hanya nol di hadapan-Mu. Itu hanya titipan, saudara. Tapi biarkanlah kami bisa mempunyai hati yang Engkau perbaharui,
hari demi hari, supaya kami bisa Engkau gerakkan dan permampukan kami, supaya kami bisa mempunyai berlipat gandakan talenta itu, supaya kami bisa memperbesar kembali tubuh Kristus dan saling mengasihi, terutama tanpa mengasihi satu sama lain kami tidak mempunyai kasih dari Kristus. Karena Kristus telah mengasihi kami dan bangkit pada hari yang ketiga dan menunjukkan kepada dunia iblis, dosa, dan kejahatan dan semuanya itu sudah dikalahkan oleh Engkau, dan Engkau sudah menghapus dosa kami. Supaya kami menjadi reminder pada hari ini ya Tuhan, kami pulang membawa 1-2 poin. Dan lindungilah kami dan berikanlah kami kesehatan, kekuatan, dan mungkin beberapa dari kami sakit secara fisik. Kami meminta kekuatan untuk jemaat di sini ya Tuhan, untuk Engkau berikan permampuan supaya mereka bisa melayani lebih baik lagi. Berikan juga kekuatan pada Pak Made, Ibu Robin, dan semuanya jemaat di sini ya Tuhan, supaya mereka melayani dengan hati, dan mungkin Pak Made juga akan pergi melayani mission trip ke Indonesia. Berikan kekuatan perlindungan-Mu, dan supaya kesaksian dia menguatkan kami yang di sini ya Tuhan, yang masih muda-muda ini, supaya kami juga bisa lebih lagi ya Tuhan memakai talenta yang dari Engkau ya Tuhan, supaya untuk memperbesar kerajaan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih.